Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Maria Tulkiptia. Di sini saya akan menginterview, kemudian akan menganalisa hasil interview saya. Oke. Jadi untuk pertanyaan pertama nih Kak, apa alasan utama Kakak memilih untuk merantau jauh dari orang tua untuk kuliah? Oke, disclaimer ya teman-teman. Jadi sebelumnya saya berasal dari Bali. Nah, saya memilih merantau di sini karena ingin menambah pengetahuan budaya saya yang sebelumnya saya hanya mengetahui budaya yang ada di Bali. Nah, saya merantau karena ingin menambah pengetahuan budaya saya terhadap budaya yang ada di Jawa, khususnya di daerah Jember ini. Oke, yang kedua nih, apa aja perubahan kebiasaan atau budaya yang Kakak rasain setelah jadi anak rantau? Jadi perubahan kebiasaan yang saya rasakan ya setelah menjadi anak rantau, yang biasanya di rumah itu kegiatannya hanya seperti itu saja ya. Nah, di sini tuh saya agak lebih sibuk karena mengikuti berbagai organisasi kampus, mengerjakan tugas, seperti itu. Jadi agak lebih padat ya dari kebiasaan saya di rumah. Itu sih. Oke, yang ketiga nih Kak, gimana kamu nyesuaiin diri dengan budaya anak kampus di sini? Oke, seperti yang kalian tahu pasti gimana budaya anak kampus tuh kan sudah tahu ya. Kayak sering keluar malam, entah itu mengerjakan tugas atau hanya sekedar nongki. Nah, saya sendiri tuh kadang mengikuti. Jadi kadang ikut nongki juga, kadang juga ikut keluar malam seperti itu. Jadi mengikuti alurnya aja, asal tahu batasan aja gitu. Itu sesuai atau jauh banget dari pola asuh orang tua Kak? Oh, untuk pola asuh orang tua tuh sangat berbeda jauh ya Kak ya. Jadi di rumah itu yang awalnya saya sangat wanti-wanti untuk keluar malam istilahnya seperti itu, dan itu sangat jauh dari pola asuh orang tua saya ya, yang dimana di rumah itu saya sangat diwanti-wanti untuk keluar malam. Meskipun itu hanya sekedar nongki saja, itu sangat dikhawatirkan. Sedangkan di sini tuh saya sering keluar malam, entah buat tugas ataupun nongki gitu. Kalau boleh tahu nih Kak, pola asuh orang tua gimana kalau di rumah nih? Pola asuh orang tua saya sendiri sih, saya bukan termasuk anak yang sangat strict parents ya, enggak. Cuman untuk yang namanya keluar malam itu sangat dibatasi Kak. Nah, yang mungkin sekitar jam 8 malam itu udah harus pulang gitu. Dan interaksi saya terhadap cowok apalagi di malam hari itu sangat tidak diperbolehkan seperti itu. Pasti beda banget sama culture shock di sini ya Kak? Sangat beda. Oke, selanjutnya nih Kak, gimana perubahan budaya ini itu memengaruhi perasaan atau kesehatan mental Kakak? Oke, berbicara tentang pengaruh pasti ada yang namanya positif dan negatif ya. Nah, pengaruh positifnya itu saya bisa dapat lebih mandiri dan lebih percaya diri dalam memecahkan masalah yang saya alami gitu. Kemudian kalau negatifnya itu saya sering merasakan homesick ya, karena jauh dari orang tua gitu. Tekanan akademik ada nggak Kak? Oh, ada banget Kak, karena yang sebelumnya saya mendapatkan tugas yang kayak biasa-biasa aja, tapi di sini tuh tugasnya banyak sekali gitu, dan itu cukup membuat tekanan akademik ya. Nih, pertanyaan terakhir nih Kak, ada nggak pengalaman tertentu yang membuat kamu tuh ngerasa stres atau malah justru lebih kuat secara mental? Oke, untuk pengalaman. Nah, selama saya berkuliah hampir 2 tahun ini, banyak sekali pengalaman yang sudah saya dapatkan, baik itu dari kelas ataupun dari organisasi-organisasi yang saya ikuti. Nah, untuk pengalaman yang bikin stres itu sejauh ini belum ada ya Kak. Jadi kayak fine-fine aja karena saya menjalani itu dengan enjoy. Yang bikin Kakak lebih kuat secara mental mungkin ada? Oke, jadi untuk pengalaman yang membuat saya kuat secara mental tuh ada ya pastinya. Mungkin bisa diceritain dikit aja Kak? Jadi ini saya mengambil pengalaman saya yang di kelas ya Kak. Jadi yang di kelas itu kan pasti banyak sekali tugas yang diberikan oleh dosen, yang dimana itu kita tidak bisa mengekspektasikan tugasnya seperti apa gitu. Nah, itu tuh membuat mental saya tuh lebih kuat. Yang awalnya saya dikasih tugas yang harus apa-apa ke temen gitu, gimana, tapi sejak saya berkuliah, nah itu tuh tugas itu mendorong saya tuh bagaimana caranya kamu mengerjakan ini sendiri gitu, tanpa bantuan dari teman. Jadi ya gitu. Jadi ngerasa lebih kuat aja gitu ya mental? Iya, lebih kuat aja. Oke, udah cukup sekian untuk interviewnya. Thank you ya Kak. Ya. Halo semuanya, di sini saya akan membahas tentang bagaimana budaya mempengaruhi nilai-nilai individu, khususnya melalui observasi saya terhadap seorang mahasiswa yang merantau untuk kuliah. Kemudian bagaimana pola asuh orang tuanya, kita akan melihat bagaimana ia beradaptasi dengan budaya baru, nilai-nilai apa yang terbentuk, serta bagaimana semua itu berdampak pada kesehatan mentalnya.
Saya mengamati seorang mahasiswa yang berasal dari kota Bali yang pasti menemukan culture shock dan kini merantau untuk kuliah di Jember, jauh dari orang tua dan keluarga. Nah, saat pertama kali datang, dia mengalami berbagai perubahan perilaku. Dari sisi kognitif, ia mulai belajar banyak hal baru, seperti mengelola keuangan sendiri, kemudian membangun jaringan sosial, serta mengatur waktu tanpa bergantung pada orang tua. Jadi, ia juga menjadi lebih terbuka sih terhadap perbedaan budaya dan gaya hidup teman-temannya di lingkungan kampus. Nah, dari sisi emosional yang bisa saya tangkap, awalnya ia merasa kesepian dan sering rindu rumah, sering ngalamin homesick. Namun seiring berjalannya waktu, ia juga pasti memulai membangun kepercayaan dirinya, menemukan rasa milik dalam komunitas barunya. Dengan semua perubahan ini terlihat jelas melalui kesehariannya bagaimana ia lebih aktif dalam organisasi, kemudian juga dia mencari aktivitas yang bisa mengobati rasa rindu terhadap keluarga. Melalui pengamatan ini, saya melihat beberapa nilai baru yang terbentuk seperti kemandirian. Dia belajar bertanggung jawab atas dirinya sendiri tanpa pengawasan dari orang tua yang biasanya apa-apa orang tua mungkin kan. Kemudian juga rasa toleransi, ia menjadi lebih menghargai perbedaan. Kemudian latar belakang teman-teman dan budaya yang ada di Jember ini, serta adaptasi budaya itu menyesuaikan diri dengan berbagai gaya hidup baru tanpa melupakan identitas barunya. Semua nilai ini tuh tumbuh karena pengaruh dari budaya kampus yang dinamis dan beragam. Pengaruh terhadap kesehatan mentalnya, menurut pengamatan saya nih, dari sisi kesehatan mental, pengaruh budaya ini bisa bersifat positif maupun negatif. Dampak positifnya mungkin ini, dia bisa menjadi pribadi yang lebih tahan banting atau biasa disebut dengan resilient, lebih percaya diri, mampu mengatasi tantangan-tantangan baru, terus juga dia mampu membangun identitas diri menjadi lebih kuat. Kemudian ada dampak negatifnya nih. Nah, yang sempat muncul itu seperti stres karena tekanan akademik, terus juga homesick kan karena dia anak rantau. Jika tidak memiliki support system yang baik, kondisi seperti ini sih bisa berkembang menjadi kecemasan ya, atau bahkan depresi ringan. Untungnya ia berhasil membangun jaringan pertemanan yang kuat di kampus sehingga bisa mengatasi tekanan tersebut dengan baik, bahkan bisa dikatakan sangat baik. Melalui observasi ini, saya belajar bahwa budaya memang sangat kuat mempengaruhi nilai individu. Kemudian budaya juga bisa memperkaya pengalaman hidup, membentuk pribadi yang lebih adaptif. Namun juga perlu keseimbangan antara beradaptasi dan tetap menjaga koneksi dengan budaya asal kita. Nah, dengan keseimbangan ini, kesehatan mental pun bisa tetap terjaga. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.